Pemirsa, terjadi ledakan keras di salah satu kompleks Puri Patene Permai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar sore tadi. Akibat ledakan tersebut, 2 orang tewas di tempat kejadian. Beberapa polisi masih sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP mencari penyebab ledakan termasuk benda yang meledak. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab ledakan, masih dilakukan penyelidikan, belum diketahui penyebabnya. Namun dalam peristiwa tersebut terdapat 2 warga tewas sedangkan korban luka belum diketahui. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas bagaimana cara Indonesia atasi kabut asap. Nah, ini terkait dengan kabut asap kan selalu saja terjadi, bisa dikatakan setiap tahunnya. Berarti dari pemerintah juga sudah memapping, sudah mengevaluasi setiap tahunnya bahwa di setiap musim kemarau mungkin akan selalu terjadi kabut asap ini. Ya. Nah, ini gimana Bu Nur? Ini kan tadi udah ada beberapa strategi juga. Adakah kemungkinan targetnya mungkin sampai nggak sama sekali nih ada titik api ataupun nggak, sehingga tidak munculnya kabut asap ini? Ada nggak sih target seperti itu, Bu? Atau nggak mungkin nih karena Indonesia memiliki beberapa daerah yang memang akan muncul titik-titik api itu? Ya, kalau kita bicara cita-cita, tentunya Indonesia bebas api, konsekuensinya bebas asap. Tetapi memang isu asap dan api ini cukup kompleks. Yang kita lakukan adalah dari tahun ke tahun bagaimana kita menurunkan dampak negatif dari api dan asap juga, baik untuk lokal, nasional, dan juga terkait dengan komitmen kita di regional. Sebenarnya kalau kita perhatikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sampai saat ini, 90% lebih itu disebabkan oleh ulah manusia. 90%? Iya, lebih. Dan itu ada setidaknya 3 isu di sini. Isu penegakan hukum dan kepatuhan hukum. Kemudian juga kalau terkait masyarakat, ini isu kapasitas dan juga livelihood mereka. Kemudian yang ketiga, yang ini merupakan solusi yang kita akan cari untuk lebih berjangka panjang, adalah penerapan insentif dan disinsentif untuk zero api atau zero burning. Jadi penegakan hukum sebenarnya sejak awal itu juga diterapkan dan ini ditingkatkan, terutama kita sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki Direktorat Jenderal yang memang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum dan di dalamnya termasuk di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini. Iya, baik. Tapi bagaimana dengan law enforcement-nya? Nah, nanti kita akan kembali membicarakan hal tersebut. Tapi sebelumnya kita sudah terhubung dengan Mbak Riri yang ada di Pekanbaru. Mbak Riri, silakan Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Iya, silakan Mbak Riri. Ini saya dari Pekanbaru. Di sini kan emang pusatnya nih kebakaran lahan nih di Indonesia. Dari di Indonesia di Pekanbaru sendiri nih kabut asapnya lumayan cukup pekat ya, tapi semalam sudah hujan deras, membantulah untuk mengurangi kabut